agama, dakwah, ibadah, bekerja itu tidak akan nyaman jika negara morat-marit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan para pemirsa pecinta TV Kuno di mana saja Anda berada. Selamat sore, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki minggu pertama, bahkan sudah minggu kedua bulan Agustus tahun ini. Sebagaimana kita maklumi, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka dari penjajah tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya 77 tahun yang lalu. Dalam usia manusia barangkali sudah termasuk usia yang cukup tua untuk ukuran manusia. Namun dalam ukuran umur sebuah negara, karena negara ini umurnya harus 500-700 ribu tahun negara itu. Kalau bisa NKRI ini bertahan ila yaumil qiyamah. Artinya umur 77 tahun ini belum tua. Sehingga perlu upaya-upaya untuk bagaimana cara NKRI tetap hidup, eksis, negara yang semakin jaya, rakyat makmur, negara aman dan damai. Ini sangat penting ini. Nah, salah satu pendukung utama untuk menciptakan NKRI yang aman dan damai, salah satunya adalah rakyat Indonesia yang sudah mencicipi, menikmati air Indonesia, makan beras Indonesia, menikmati cuaca udara Indonesia, bahkan duitnya yang dimakan selama ini uang Indonesia, anak cucunya belajar di Indonesia. Ini sebuah nikmat yang sudah kita nikmati dari bumi tanah air Indonesia ini. Ini harus mencintai Indonesia ini, wajib. Kata Masyayikh NU udah jelas, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mafhumnya, orang yang imannya merasa penuh, jika belum cinta negaranya, imannya cacat, belum sempurna. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman kita sebangsa dan setanah air, apapun agamanya, saat ini apapun jabatannya, dia santri, pelajar, mahasiswa, karyawan, buruh, bisa jadi pejabat negara, TNI, Polri, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ingin Indonesia bertahan dalam waktu yang lama, ratusan ribuan tahun, kita mari bersama-sama tanamkan dalam hati kita, keluarga kita, tetangga kita, terus melebar, masing-masing tanamkan rasa cinta tanah air. Agama, dakwah, ibadah, bekerja itu tidak akan nyaman jika negara morat-marit, karena ada yang mengganggu ketenangan negara ini. Dan udah kesepakatan ini dari pendiri bangsa dulu bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara agama yang lain. Tetapi Indonesia mewajibkan penduduknya beragama. Walaupun Indonesia bukan negara agama. Itu Pancasila udah. Pancasila bukan agama. Tapi seluruh ajaran Pancasila nggak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk punya angen-angen, punya cita-cita ingin ngerubah bentuk negara ini
menjadi bentuk yang lain. Barangkali kita banyak menyaksikan lah di Timur Tengah, banyak ulamanya yang cinta Islam, cinta ilmu, ahli ilmu, tetapi karena tidak menanamkan cinta tanah air, maka mereka menjadi ulama, tetapi tidak mencintai tanah airnya. Perang saudara, padahal penduduknya mayoritas Muslim, bahkan ada yang 100% penduduknya Islam, tapi nggak cinta negaranya, rebutan perang saudara. Iman semua, Allah Akbar semua itu. Yang ditembak Allah Akbar, yang dibom Allah Akbar, yang ngebom Allah Akbar. Ini yang ditakuti kita dan dikhawatirkan kita jika bangsa Indonesia mulai dari kelompok kecil kok berkembang terus hal-hal yang untuk menjauhkan umat beragama dari cinta negara. Ini dikhawatirkan kita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Oleh karena itu, dengan menyambut 17 Agustus tahun ini, mari bersama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan. Kita syukuri tanah air Indonesia tercinta ini dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Yang lebih kita tingkatkan, yang kurang kita perbaiki. Dalam proses yang lama, mari bersama kita ikut berjuang dalam kapasitas masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kita alhamdulillah yang lahir-lahir udah, tahulah generasi milenial, nggak ikut perang, nggak ikut ngusir penjajah, sebagai penikmat kemerdekaan. Pelajari, bagi yang masih para pelajar ini, para mahasiswa, pelajari sejarah terbentuknya negeri ini secara benar. Kalau ingin bandingkan dengan kitab-kitab Islam yang beragama Islam. Umpamanya fikih siasah dalam Islam. Syarat mendirikan negara apa? Dari Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya. Nanti yakin Indonesia sudah memenuhi persyaratan sebagai negara. Bahkan meskipun tidak diumumkan sebagai negara Islam, mayoritas Muslim, dan pemerintah nggak menghalang-halangi semua bentuk ibadah orang Muslim, termasuk agama yang lain juga nggak dihalang-halangi, membebaskan semua penganut agama mengamalkan agamanya. Ini sudah kurang apa lagi nih? Oleh karena itu, bagi yang punya unek-unek ingin merubah NKRI menjadi khilafah atau bentuk yang lain, tolong sadar bahwa Indonesia sudah bentuk final dalam bentuk NKRI yang sekarang. Dengan Pancasila sebagai falsafah, Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang tertinggi dalam sistem kenegaraan kita dukung bersama-sama. Pemerintah programnya sebaik apapun kita dukung. Jika tidak pas menurut kita selesaikan melalui wakil-wakil kita, karena kita negara demokrasi. Ya, saya demikian, mudah-mudahan bangsa Indonesia dalam usianya yang ke-77 ini, kita semakin baik, semakin sadar sebagai warga dan bangsa, sebagai bangsa Indonesia, sehingga kita saling mendukung usaha-usaha pemerintah yang memang tujuannya menambah baiknya negara kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkati bangsa Indonesia, memberi petunjuk kekuatan fisik dan mental kepada para pejabat Indonesia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokahnya baik dari langit maupun dari bumi, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.